multikultural menurut Furqan berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan dengan cara yang pertama, memberikan akses yang setara. Pendidikan multikultural memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang terpinggirkan, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Yang kedua, memperdayaan kelompok terpinggirkan. Pendidikan ini juga berusaha untuk memperdayakan kelompok yang terpinggirkan dengan memberikan mereka berkesempatan untuk belajar dan berkembang tanpa hambatan yang terkait dengan latar belakang sosial dan budaya mereka. Yang ketiga, menghormati hak-hak individu dan kelompok. Pendidikan multikultural melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu dan kelompok untuk dihargai dalam keberagaman mereka. Pendidikan multikultural melindungi hak-hak individu dan kelompok. Mencegah diskriminasi. Yang pertama itu pemahaman mendalam tentang identitas. Pendidikan multikultural mendorong siswanya untuk menggali lebih dalam tentang identitas mereka sendiri dan identitas orang lain. Dengan memahami akar budaya, sejarah, dan pengetahuan dan pengalaman hidup yang berbeda, siswa akan lebih menghargai keragaman dan menghindari generalisasi yang sering menjadi dasar diskriminasi. Yang kedua, membongkar stereotip. Pendidikan ini aktif membongkar stereotip negatif yang sering dikaitkan dengan kelompok tertentu. Dengan menyajikan informasi yang akurat dan beragam, siswa belajar untuk menantang prasangka dan melihat individu sebagai manusia yang unik, bukan hanya sebagai representasi dari kelompoknya. Meningkatkan toleransi. Yang pertama, dialog antar budaya. Pendidikan multikultural menciptakan ruang bagi dialog antar budaya, di mana siswa dapat berbagi pengalaman, perspektif, dan nilai-nilai mereka melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati. Siswa belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan kesamaan. Yang kedua, mengenali bias kognitif. Siswa diajarkan untuk mengenali bias kognitif yang sering mengarah pada sikap toleransi seperti efek halo, bias konfirmasi, dan generalisasi berlebihan. Dengan memahami bias-bias ini, siswa dapat lebih kritis dan mengevaluasi informasi dan menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Membangun empati. Yang pertama, berpikir dan berperspektif orang lain. Pendidikan multikultural mendorong siswa untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan mencoba memahami pengalaman mereka. Dengan berlatih empati, siswa akan lebih mampu merasakan penderitaan orang lain dan termotivasi untuk membantu mereka. Yang kedua, mengenali privilege. Siswa diajarkan untuk mengenali privilege yang mereka miliki, baik itu berdasarkan ras, gender, kelas sosial, dan faktor lainnya. Dengan memahami privilege, siswa akan lebih peka terhadap ketidakadilan dan terdorong untuk menjadi agen perubahan. Mendorong partisipasi. Yang pertama, keterlibatan dalam komunitas. Pendidikan multikultural mendorong siswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas yang melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda. Melalui partisipasi aktif, siswa belajar untuk bekerja sama, membangun konsensus, dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang kedua, advokasi sosial. Siswa didorong untuk menjadi advokat sosial dengan memperjuangkan hak-hak kelompok yang termarginaliskan. Melalui advokasi, siswa dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Menumbuhkan rasa keadilan. Yang pertama, memahami konsep keadilan sosial. Pendidikan multikultural mengajarkan siswa tentang konsep keadilan sosial dan bagaimana ketidakadilan sistemik dapat mempengaruhi kehidupan orang-orang. Dengan memahami akar masalah, siswa akan lebih termotivasi untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Siswa diajarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dalam pengambilan keputusan.